Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aida Anastasia Putri dan saya Nindya Rahmadani. Kami di sini akan menjelaskan tentang pelayanan pelanggan. Apa sih pelayanan pelanggan itu? Kita simak lebih lanjut ya. Pelayanan pelanggan adalah proses memberikan bantuan, informasi, dan solusi kepada pelanggan sebelum, saat, dan setelah mereka membeli atau menggunakan suatu produk atau layanan. Tujuan layanan pelanggan adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, dan menjaga loyalitas mereka terhadap perusahaan. Dan selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Dengan nama usaha Servizio Care yang bergerak di bidang layanan pelanggan atau customer service outsourcing. Untuk visi kami, menjadi mitra layanan pelanggan terpercaya yang meningkatkan citra dan kepuasan pelanggan perusahaan mitra. Dan untuk misi kami, menyediakan layanan pelanggan profesional berbasis teknologi, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui komunikasi yang cepat dan ramah, serta memberikan solusi layanan 24 jam, 7 hari untuk berbagai industri. Dengan tujuan menjangkau 100 klien perusahaan dalam 2 tahun, meningkatkan retensi pelanggan perusahaan klien hingga 30%, serta mengembangkan platform layanan berbasis AI. Yang kedua, deskripsi bisnis. Servizio Care adalah penyedia layanan pelanggan berbasis digital dan call center yang melayani perusahaan dari berbagai sektor, retail, e-commerce, dan jasa. Kami menyediakan agen layanan pelanggan, pelatihan CS, serta chatbot berbasis AI. Dan untuk yang ketiga, analisis pasar. Yang pertama, tren industri. Peningkatan demand layanan pelanggan digital, kecenderungan perusahaan meng-outsource customer service, memanfaatkan chatbot dan AI untuk efisiensi. Yang kedua, target pasar. UMKM, e-commerce, startup, teknologi, dan perusahaan jasa, usaha yang butuh layanan pelanggan tapi belum punya tim internal. Dan yang keempat, strategi pemasaran. Pertama, digital marketing. Strategi ini menggunakan platform media sosial dan mesin pencari untuk meningkatkan kesadaran merek dan trafik situs web. Dengan menggunakan iklan di Instagram, LinkedIn, dan Google, perusahaan dapat menargetkan audiens yang tepat dan meningkatkan kemungkinan konversi menjadi pelanggan. Yang kedua, kemitraan B2B. Strategi ini melibatkan kerjasama dengan startup dan UKM untuk meningkatkan penjualan dan jaringan bisnis. Dengan menjalin kemitraan, perusahaan dapat memperluas jaringan bisnisnya dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan target audiens. 3. Trial gratis. Strategi ini menawarkan layanan gratis selama 7 hari untuk meningkatkan kepercayaan klien dan konversi menjadi pelanggan berbayar. Dengan memberikan kesempatan kepada klien
Untuk mencoba layanan secara gratis, perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan konversi menjadi pelanggan berbayar. Dan yang keempat, branding. Strategi ini melibatkan edukasi dan webinar untuk meningkatkan kesadaran merek dan kepercayaan klien dengan memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan. Perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun kepercayaan dengan klien. Yang kelima, ada rencana operasional. Tim inti menggunakan customer support, IT developer, dan tim untuk jam operasionalnya 24 jam seminggu. Sarananya website, dashboard klien, sistem manajemen tiket. Dan untuk lokasinya berada di operasional berbasis online, kantor pusat di kota besar. Dan yang keenam, rencana keuangan tahun pertama. Untuk modal awal 150 juta, gaji staf, pengembangan sistem, pemasaran, target pendapatan 350 juta. Proyeksi laba bersih 80 sampai 100 juta. Dan sumber dana investasi pribadi dan mitra. Dan yang ketujuh ada SOP atau Standard Operational Procedure. Yang pertama ada penerimaan klien baru. Klien mengisi formulir kebutuhan dan kontrak. Tim onboarding mengenali produk atau jasa ke klien, CS di training sesuai kebutuhan klien. Yang kedua ada layanan harian. Customer service atau CS menangani pesan, chat, atau email sesuai dengan shift. Semua interaksi tercatat di sistem, tiket kasus diselesaikan atau dieskalasi ke tim klien. Dan yang ketiga ada laporan dan monitoring. Laporan harian atau mingguan dikirim ke klien, evaluasi performa customer service dan kepuasan pelanggan, quality control oleh supervisor internal. Yang keempat, ada penanganan komplain dan escalation. Tanggapan awal dalam 5-15 menit. Komplain kompleks diteruskan ke manajer CS. Prosedur penyelesaian maksimal 1x24 jam. Yang kedelapan, cara kerja bisnis Servicio Care. Yang pertama, klien mendaftar. Untuk mendaftar, klien menghubungi tim sales, pilih paket layanan, dan isi data kebutuhan. Dan yang kedua, onboarding tim CS. Tim Servicio Care mempelajari SOP dan gaya komunikasi klien, briefing, dan atau training tim. Yang ketiga, layanan aktif. CS mulai bekerja, membalas pesan, menangani komplain, menjawab pertanyaan pelanggan klien. Dan yang keempat, monitoring dan laporan. Klien mendapatkan laporan performa berkala, jumlah interaksi, tingkat kepuasan, feedback, dan lain-lain. Dan yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Sistem akan dievaluasi dan menyesuaikan secara berkala agar performa layanan makin maksimal. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.